Menurut orang-orang luar cantik itu misalnya siapa deh? Raline Shah. Jadi kalau misalnya kita tidak menjadi seperti Raline Shah, terus kita merasa diri kita jelek karena mungkin sosial tidak memvalidasi itu. Menurut aku itu enggak juga sih. Hey everyone, it's me Faren. And it's me Jessica. Balik lagi ke Tiba-Tiba Kepikir, a super chill podcast where we share our thoughts about topik yang tiba-tiba kepikir. Here we're gonna share and discuss our thoughts about what we think and what we know based on our experiences. So if you're in your cantik tuh relatif gak sih era, this is the right channel for you. Talking about cantik itu relatif atau enggak? Aku sadar kayaknya belakangan ini tuh soal kecantikan tuh kayak lagi on trend, on topic. Semua orang lagi kayak oplas sini, oplas sana, ya gak sih? Kita Oh my god. lately sedang hidup di dunia yang punya banyak sekali standar kecantikan. Mulai dari kamu kulitnya harus putih, tubuh kamu harus langsing, wajah kamu harus simetris, sampai yang kalau kamu pakai filter tuk itu harus sama. Tahu gak sih? Yeah. Sebenarnya siapa yang menentukan standar itu dan apakah itu tuh kayak bener-bener kita harus mengikuti mereka? Apakah kita harus menjadi seperti itu and fit in the format? Apakah standar kecantikan ini tuh malah mengempower kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik atau malah bikin kita merasa insecure? Hari ini kita bakal bahas semuanya tentang yang tadi aku udah ngomong, mulai dari asal mulanya tuh dari mana sih beauty standard ini, sebenarnya bagaimana kita tuh bisa mendefinisikan kecantikan versi kita sendiri. Di abad ke-17 dan 18, badan-badan yang lebih tergolong besar dan berbentuk yang kayak curvy gitu, itu badan yang kayak ideal banget. Kayak fast forward kalau misalnya kayak today's era, itu kalian lebih bisa lihat figure-figure seperti Marilyn Monroe atau Kim Kardashian. Kalau misalnya kita balik world mapnya ke daerah Cina, Korea, Jepang, di sana lebih umumnya kalau misalnya cewek-cewek tuh kayak kulitnya putih, yang kayak putih paper white, bukan not even kuning ya, kayak putih gitu ya, putih tembok gini. Jadi kalau misalnya kalian tahu, a lot of Korean makeup brands, kalau mereka punya cushion, even sampai a couple of years ago tuh mereka tuh nggak punya shade yang kayak Medium. aku. And like I feel like aku tuh kayak bukan yang tan skin or anything, like I feel like I'm like neutral gitu loh. Cuman kayak they don't have it karena mereka tuh bener-bener kayak this is their shade. This is not saying it's a bad thing, cuman kayak it's just standar mereka emang seperti itu gitu loh. Gak usah jauh-jauh juga style makeup yang dimana kayak eyesnya bold, terus lipsnya lebih neutral, itu lebih digolong lebih cantik daripada kalau misalnya dulu you did that in like 2016 gitu loh. Dimana eranya dimana wing eyeliner lagi kayak cakep-cakepnya, kayak semua pasti wing eyeliner gitu. Contournya harus kayak on point, on flick, the cheekbones, the jawline and everything. What I'm trying to say is beauty standards lumayan relatif dan variatif, kayak it depends on the year, what are you exposed to gitu loh. Gara-gara ini tuh aku tuh jadi sempet research kemarin, where is this all coming from, kayak who is setting these standards up gitu loh. Habis aku cari-cari di internet, terus aku cari di TikTok or whatever, aku tuh sadar hal-hal kayak gini tuh it comes from ourselves. The things kita nonton, the things kita amatin, the things yang menurut kita itu cantik. Temen aku lebih suka western actresses, while aku misalnya lebih suka kayak Asian actresses. Jadi otomatis kalau misalnya menurut dia makeup yang western, yang lebih bold, yang lebih highlighter, like contour, itu bakal jatuh lebih cantik compared to aku yang lebih suka glowy, subtle, no makeup type of makeup. Cantik itu relatif, yes, that's correct. I also think it comes from ourselves. Tapi there's another point yang menurut aku kita harus ngomong. There's a certain standard. Oke, menurut aku bisa kayak this actress cantik, and menurut temanku this other actress cantik. Tapi kayak I feel like at the end of the day itu punya kayak a similar beauty standard gitu loh. Itu loh ya, aku tuh bingung kayak where does it come from. Kayak misalnya gini, cewek Indonesia hidungnya mancung, mukanya kecil, matanya belok, bibirnya tebal, kayak otomatis with that features itself kalian tuh udah bisa kayak cakep sih pasti orang itu, kayak gitu loh. Without aku punya standard sekian dan teman aku punya standard sekian, tapi kalau kita lihat that one girl, kita pasti otomatis kayak oh ya cakep gitu loh. That thin line of beauty standard yang orang-orang punya itu loh yang aku bingung kayak where did that all come from gitu. Tapi aku juga setuju kalau misalnya beauty standard itu tuh berubah seiring waktu dan juga shift, karena ternyata aku menyadari itu juga terjadi kepada aku. Jangankan kamu dan teman kamu doang yang kayak satu lebih suka western, yang satu mungkin lebih suka Asian gitu. Di dalam diri aku sendiri cuman mungkin dalam rentang waktu berapa tahun, 5, 6, ternyata itu berubah gitu. Dulu for me something yang cantik itu adalah Kylie Jenner, tapi for me now bukan mereka tidak cantik lagi, bukan, but aku udah lebih kayak ngerasa yang Korean beauty itu udah yang lebih cocok sama aku. Jadi mungkin itu juga tahap dimana aku exploringnya. Kayak for me dulu betul. Kayak tadi lash extension yang wow, kontur yang benar kayak
plek gitu, itu yang menurut aku pada saat itu mungkin yang menurut aku cantik. Tapi ya balik lagi, yang lebih aku sadari sekarang adalah aku exploring sampai akhirnya aku nemu yang memang cocok sama aku, yang aku ngerasa bukan aku fit in dengan the standard, tapi lebih kayak gimana aku ngerasa bener-bener I feel the prettiest, paling confident gitu. Apakah salah untuk kita kayak standarnya Ellie Kendall untuk cantik dan kamu harus menjadi seperti itu, kalau misalnya kamu jadi yang lain itu tidak? Enggak sih, menurut aku setiap orang punya their own preferences, or kayak mereka punya Preferences, enggak, bener-bener preferences. Menurut aku ini sesuatu yang paling menjadi topik hangat ketika kita ngomongin tentang beauty standard. The pressure tentang kita harus fit in the standard gitu. Apakah itu sebenarnya ketika kita menjadi seperti itu tuh, ketika kita fit in the standard itu, apakah itu masih kita diri sendiri? Nah itu yang akhirnya aku baru menemukan sekarang, yang kayak tadi aku cerita gitu. Banyak orang tuh suka merasa bahwa kayak untuk menjadi cantik itu kamu harus divalidate oleh orang-orang di luar. Menurut orang-orang luar, cantik itu misalnya siapa deh? Raline Shah. Jadi kalau misalnya kita tidak menjadi seperti Raline Shah, terus kita merasa diri kita jelek karena mungkin sosial tidak memvalidasi itu. Menurut aku itu enggak juga sih. Bisa aja mungkin muka kamu kayak Song Hye Kyo, tapi kamu mencoba untuk menjadi Raline Shah gitu. Itu tuh juga tidak akan cantik kan? Ternyata Song Hye Kyo sendiri tanpa harus menjadi Raline Shah itu sudah cantik. Dan yang kedua, social media juga menurut aku memperparah the beauty pressure dari segi contoh ya, filter, editing apps, Instagram yang estetik, yang bikin standar tuh makin unrealistic. But actually aku juga terperangkap dalam itu sih. I always edit my photo every time aku post. Filter sih aku udah enggak. Dulu aku bener-bener setiap posting story tuh kayak gue harus pakai filter beauty soft atau sebut apa gitu namanya. Supaya kayak gara-gara sekarang Instagram gak ada filter, gue jadi jarang ngepost Instagram story. Tapi bener-bener kalau aku sekarang lebih ngeposting sesuatu yang real. Kalau misalnya ada muka, aku masih tetap I still edit the color, texture, and everything. Benar. Kadang kan ada jerawat kayak di tab buat kayak spot conceal gitu. Yang aku paling sering itu ya, kadang lipstick aku tuh kurang kelihatan. Dia suka tambahin lipstick. Oh ya benar. Kalau aku tuh lebih ini sih, my chubby cheeks. Kalau di foto somehow chubby cheeks aku tuh kelihatan banget. Apa selalu senyum ya? Jadi kayak terus apalagi sekarang kan aku pakai kawat kan. Mulut aku tuh kayak tebel banget gitu. Dan yang terakhir, beauty industry sendiri juga sering memanfaatkan insecurity itu untuk selling. Mbak, iya banget. Kalau kamu pakai ini, kamu bisa lebih glowing dalam 30 hari. The glowingness setiap orang tuh beda-beda. Ada orang yang memang sudah terlahir pori-porinya kecil. Kamu mau menjanjikan dengan pakai produk kamu 30 hari kemudian muka kamu bisa kayak super glowing gitu. Kayak menurut aku itu menjadi satu, bukan hanya jadi pressure lagi sih. Jadi satu apa sih yang kayak menghancurkan ekspektasi gitu loh. Ya, aku nggak bisa kayak gitu. Mungkin aku nggak sesuai dengan standar itu apa. Mungkin dia bisa blaming the product itself, atau kayak dia bisa blaming diri dia sendiri yang menjadi suatu oh iya aku nggak secantik itu, pori-pori aku jadi tidak sekecil itu. The pressure from standard tadi adalah dari social media, and then the beauty industry itself yang tadi masalah cushion. Dulu jangankan beli cushion Korea, maksudnya kayak aku ya semua orang pasti pengen coba gitu, kayak sebagus apa sih zaman-zamannya Laneige gitu. Yang mereka punya tuh paling mentok itu di Ivory, dan gue kayak gue medium cuy, gue nggak include gitu. Bahkan even kayak lu pakai pun ya lu akan terlihat abu-abu karena lu tuh nggak masuk gitu. But now aku ngerasa ini sudah menjadi better sih, maksudnya ya udah better banget sekarang. Kalau mungkin dulu western memang ya mereka udah punya 40 shades of cushion gitu, tapi kalau sekarang aku juga ngeliat kayak oh ternyata Japan, Korean brand juga udah lebih terbuka akan itu, banyak mengexpand gitu. Karena aku sendiri sekarang juga udah bisa pakai cushion Korea. Nah tuh kan, ya me too. Maksudnya kayak my point of view tentang the pressure itself adalah kayak kadang kita merasa mempercantik diri itu untuk menerima validasi orang lain. Tapi kalian harus ingat lagi bahwa belum tentu kamu menjadi orang lain pun, even kamu dioperasi sampai mirip kayak dia pun, belum tentu orang akan merasa kayak oh akan tetap memvalidasi kamu. Ternyata bisa saja kamu tetap menjadi diri kamu sendiri, asal ingat kamu harus mengelevate dan juga kayak flaunt your own yang kamu ngerasa oke di diri kamu aja. Nah malah itu bisa menjadi kamu punya ciri khas kecantikan kamu sendiri. Kalian pernah nonton filmnya Jessica Mila nggak? Yang Imperfect gitu? Pernah. Di movie itu, pretty privilege was so real. Orang-orang yang lebih kategoriin cantik itu lebih get a lot more opportunities di kerjaan ataupun di lingkungan sosial. Yes, pretty privilege does open its own doors, tapi ada satu downside to pretty privilege, yaitu kayak ada semacam kayak kalian tuh harus keep it up for the rest of your lives gitu loh. Dan itu kayak jadi bikin gue bertanya-tanya gitu kan, apakah kita harus memenuhi satu standar itu untuk sukses
Atau apakah ada cara lain yang kita tuh bisa kayak membuktikan value kita? Kita tuh nggak bisa sembunyi gitu loh dari this certain beauty standard yang orang-orang punya, or like this social norms yang dibikin oleh orang-orang, tapi kita bisa try our best to make a difference. Contohnya, mungkin ada cewek yang di luar sana yang menurut dia tuh nggak memenuhi standar kecantikan pada umumnya. Maka dari itu, dia mempercantik dirinya melalui kayak secara fisik, atau secara kepintaran, atau secara ambisi, atau ngubah sikap buruknya jadi sikap yang lebih baik. Menurut aku, kalau kalian sudah melakukan hal-hal itu, aura kalian tuh bakal kepancar banget gitu loh. I believe that will open doors for you guys instead of being naturally pretty, boleh dibilang so to say, karena kayak nggak semua orang obviously is naturally social standard pretty gitu loh. Simpelnya kayak you don't have to be a bidadari to be a success gitu loh. I feel like I also believe kalau your value tuh comes from you, how you show up in the room, how you bring yourself up, and how you take care of yourself gitu loh. So iya, emang pretty privilege is real, tapi you can also make your own definition of pretty gitu loh. Instead, menurut aku kebalikannya, kalau misalnya kalian tuh sadar kalau kalian nggak memenuhi this certain beauty standard, and kalian continue to live with that mindset, ya gue jelek anyway, I'm not gonna take that job. Oh gue jelek anyway, ngapain sih gue spend money on makeup, gue pakai baju bagus, kayak ngapain sih gitu loh. Kalau misalnya kalian tuh ngomong kayak gitu terus, hal-hal kayak gitu tuh bakal stuck di otak kalian. Dan aku tuh selalu ngomong ke semua orang, omongan tuh doa. What you believe about yourself in your head will like come true in real life, and semua orang juga bakal think of you as jelek gitu loh, maupun secara fisik, maupun secara sikap, maupun secara apapun gitu loh. Instead, kalau misalnya kalian ngomong tentang hal-hal positif tentang diri kalian sendiri, positive experience are gonna open up to you, positive doors are gonna open for you gitu loh. Sebaliknya juga with negative self-talk. Ini yang aku sadarin juga ya, bukan berarti semua orang tidak harus fit in the standard, tapi bukan berarti kamu mengabaikan juga diri kamu apa adanya. Kayak tadi, aku ngerasa jujur aja glow up banget dari diri aku yang dari SMA ke kuliah sampai kerja sekarang. Glow up aku tuh bangetan. Tapi ingat, glow up secara fisik aja nggak cukup. Kalau kamu di luar kelihatan confident, tapi belum tentu itu terlihat oleh orang luar, karena apa yang lebih terlihat itu kayak tadi auranya. Aku ngerasa glow up aku pernah di momen dimana glow up cuma physically nggak akan ngerubah gimana banget, karena di dalam pasti kamu masih akan ada rasa tidak percaya diri, kamu masih ada self negative talk gitu. Tapi akhirnya kamu nambah emotional glow up, intellectual, spiritually gitu. Menurut aku kalau misalnya kamu sudah merasa gue tidak seperti standar itu, tapi jangan stop sampai situ. Menurut aku kamu harus mencari autentiknya diri kamu tuh apa gitu, sampai orang lain tuh bisa melihat ya dia cantik karena memang dia itu diri dia sendiri. Menurut aku banyak kok orang sekarang yang aku follow di Instagram, dia tidak seperti standar yang aku ngerasa cantik, tapi ketika aku lihat account dia, ketika dia percaya diri dengan diri dia sendiri, dia punya ciri khas, dia benar-benar tahu dia mau apa yang mau dia pursue, dia tidak ragu untuk sharing tentang diri dia. Itu membuat aku ngerasa kayak gila, orang ini cantik sih, ngerti kan? Ketika kamu tahu kamu tidak sesuai dengan standar, make your own standard. Bisa aja dengan kamu mengeksplor kayak ini nggak cocok sama aku, ini cocok sama aku, sampai akhirnya kamu bisa menemukan kecocokan itu sendiri. Bahkan orang bisa malah menjadikan kayak gue mau jadi seperti dia. Karena kayak misalnya contoh ya, sekarang aku kan punya fashion brand ya, dan aku pikir dulu orang tuh akan lebih mau membeli ketika model yang aku show itu yang memang ketika pakai bajunya itu kelihatannya flattering, normal model body gitu. But actually salah, mereka lebih pengen orang-orang yang ditampilkan adalah bukan hanya yang real people, tapi artian yang kayak ketika gue bisa ngelihat badan gue, tipe badan gue memakai baju itu dipakai sama orang kayak gitu cocok, gue akan beli gitu. Sekarang itu bukan lagi kayak masalah kayak gue harus menjadi seperti cewek yang kayak supermodel. Enggak, gue tipenya kayak gini-gini, dipakai dia kayak gimana, itu memang tipe gue, itu memang standar gue gitu. Jadi gue ngerasa juga memang beauty standard makin gila belakangan ini, apalagi dengan adanya operasi plastik, botox, filler, and then all the injection and laser gitu. Tapi makin kesini ada bagusnya adalah kita juga sudah mulai sadar, aware about kayak we have to be authentic. To sum all of this up, I feel like we can pull one phrase yang dari semua kita udah omongin, itu kecantikan tuh berasal dari diri kita sendiri. Who you are as a person, atau enggak the real most authentic you. Bukan kayak soal memenuhi the certain standard that society have been
pushing on us for years and years and years. Tapi bagaimana kita tuh bisa mendefinisikan kata-kata cantik untuk kita sendiri? Karena aku percaya sih, selagi kita punya the answer to like what our definition of cantik is, kita tuh lebih bisa percaya diri jadi orang, dan orang-orang sekitar tuh bakal lebih kepancar sama aura kita gitu loh. And they will automatically see us as the most authentic and the most real us gitu loh. Karena kita lagi in a process of embracing our own beauty, I feel like in a world full of judgment and in a world full of hate, kita tuh juga harus bisa let other people also embrace their own beauty. Mau mereka mau oplas, mau mereka mau salmon DNA injection 20 kali, mau mereka mau pakai baju neon gonjreng, we should let them and we should not judge them. Karena kita semua tuh punya cara sendiri-sendiri untuk merasa lebih cantik dan merasa lebih pede gitu loh. So don't dismiss other people's efforts and don't let other people's words also dismiss yours. So, thank you everyone for udah sempetin denger episode ini. Kita juga pengen tahu menurut kalian tuh seperti apa sih, terutama kita tahu yang nonton tiba-tiba kepikir tuh kebanyakan cewek. Comment down below pendapat kalian terhadap ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga turn on the notification bell supaya kalian tuh bakal ke-notified kalau kita upload a new video. Follow our Instagram and our TikTok at tiba-tiba kepikir. And last but not least, thank you so much for watching everyone. Bye-bye. Bye-bye.